balik lagi di Taniling TV, saya Kayla, guest host buat hari ini. Dan sekarang kita ada di Hattens Cellar Door di Bali. Nah, habis ini kita ada bikin appointment buat ke winery-nya yang ada di Sanur. Di sana kita akan lihat bagaimana cara pembuatan wine. Buat teman-teman yang baru join, bisa klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Yang pengen tahu bagaimana cara pembuatan wine, yuk ikut sini. So, gimana sih Jeremy? Dari buah anggur bisa sampai wine tuh prosesnya gimana? Bisa diceritain dikit nggak? Oke, jadi pertama-tama ketika kita udah harvest atau kita udah panen ya, jadi panen juga kita harus menentukan sesuai standar dan kualitas kita. Buahnya itu kan dikirim menggunakan truck. Nah, ketika udah sampai, itu macem-macem. Gini, kita bikin proses, kita mesti tahu dulu ini buahnya mau dibikin untuk apa. Paling simple untuk red wine atau untuk white wine. Nggak cuma red and white doang, ada yang lain-lain, cuman paling simple contohnya itu ya. Misalnya kalau hari ini kita lagi kedatangan anggur, ada dua jenis, satu Muscat Sanvallier, itu anggur muscat gitu ya, jadi very aromatic dan lain-lain. Yang satu lagi ada juga anggur yang kita masih dalam tahap research and development, itu cuma 2 ton, jadi sedikit karena masih research. Tapi anggur Muscat Sanvallier yang kita terima hari ini itu sekitar 15 ton. Jadi memang itu untuk produksi untuk kebanyakan white wine kita. Nah, untuk white wine kita bikin dari setelah kita terima itu ada proses namanya kita destemming. Destemming itu memisahkan berries sama tangkainya. Jadi tangkainya nggak kita proses. Jadi tinggal berriesnya itu yang bulir-bulir anggurnya. Itu kita crush atau dihancurkan gitu ya, tapi nggak hancur sekali. Jadi berriesnya itu di crush gitu ya, jadi dia pecah mengeluarkan jusnya. Nah, habis itu masuk ke mesin press. Kenapa mesin press? Karena kita nggak mau kulitnya itu ikut masuk ke tangki untuk yang white wine. Tapi kebalikannya, kalau untuk mau bikin red wine, pressnya itu di akhir. Kita mau fermentasi bersama kulitnya, karena kulitnya itu memberikan warna, rasa gitu ya. Tapi kalau white wine kan anggurnya anggur hijau. Anggur hijau tuh nggak punya warna dan rasa yang membantu dalam rasa dari wine itu tersendiri gitu. Beda halnya dengan red wine gitu. Nah, kalau kita bicara white wine, karena anggur yang hari ini datang white wine, untuk white wine maksudnya, ya habis di press kita dapat airnya, jusnya tepatnya. Jusnya masuk ke tangki. Nanti setelah itu baru kita ada proses lagi, namanya satu lagi settling. Jadi kan setelah masuk tangki kan masih butek gitu ya, karena banyak solid particles di situ juga. Tapi settling tuh kayak dia nurunin dulu tuh solid particle-nya jadi sedimen. Habis itu setelah clear enough, kayak setelah 2-3 hari itu dipisahkan, baru kita fermentasi. Nah, fermentasi ini kita introduce ragi, ada raginya khusus untuk ragi wine. Jadi raginya masuk, ragi ini mengubah si gula yang ada di anggur tadi menjadi alkohol. Jadi sampai fermentasinya selesai, gulanya dikatakan habis, alkoholnya udah terbentuk, itu maka prosesnya selesai, wine. Nah, setelah itu apa? Ada namanya aging. Aging itu proses penuaan. Karena wine itu seiringnya waktu, rasanya akan develop, lebih kompleks, biasanya jadi lebih kompleks, lebih smooth, lebih interesting gitu ya, lebih enak lah bahasa awamnya. Nah, itu tergantung, kita bisa aging di tangki yang kayak tangki stainless steel, atau kita bisa juga aging di barrel. Nah, white wine jarang di aging di barrel, tapi kalau red wine itu cukup sering di aging di barrel. Kenapa? Karena dia punya rasa dan yang cocok untuk di aging di barrel. Karena setelah di aging di barrel itu akan memberikan cita rasa
sendiri yang jauh lebih kompleks gitu, yang kita sebut biasa di dunia wine namanya oaky. Nah, habis itu kalau udah baru deh nanti kita blending. Jadi setelah itu udah difermentasi, udah di aging, dirasa cukup. Oh, ini udah nih kayak masak tuh udah matang ya. Baru kita blending. Blending itu jadi beberapa barrel yang berbeda kita racik gitu ya di ruangan ini tepatnya. Nanti setelah udah baru deh kita blending di satu tangki, masuk ke proses namanya pembotolan, bottling. Tadi juga udah lihat ya proses bottling yang tadi kita bottling ini salah satu red wine kita gitu sih. Sisanya masih ada banyak lagi karena tergantung jenis wine apa yang mau kita bikin, prosesnya bisa berbeda-beda. Sama kayak halnya memasak, nggak ada satu cara untuk masak kan, tergantung mau bikin apa gitu, kira-kira gitu. Kalau yang ini kira-kira jenisnya apa dan how do you quality control the wine gitu? Oke, kalau yang ini yang lagi kita minum ini, jadi di Hatton Wines kita punya 3 merek yang berbeda. Ada Hatton Wines, ada Two Islands, sama Dragonfly. Ini Dragonfly yang red. Itu dari jenis anggur namanya Cabernet Sauvignon sama Shiraz. Oke, jadi ada dua jenis anggur itu. Dan ini karakternya sweet wine, jadi dia cukup manis. Jarang kita temukan red wine yang manis, tapi kita punya satu produk red wine yang manis. Nah, untuk menentukan quality controlnya, misalnya ketika harvest baru datang, itu kita harus melakukan beberapa analisa gitu ya. Kayak kita ukur keasamannya, kita ukur kadar gulanya nanti, karena dari kadar gula kan kita tahu persentase alkoholnya, dari keasamannya juga asamnya mesti balance sama sugar sama sweetnessnya. Selama proses itu, kalau dari sisi winemaker kita akan tasting secara reguler ya, untuk memastikan aroma rasanya itu bagus lah istilahnya gitu ya, masih enak sesuai dengan apa yang kita pengen bikin. Tapi secara profile chemistry-nya itu kita bisa di lab, di laboratorium. Kita punya laboratorium di mana kita ada jenis-jenis analisa yang berbeda. Yaitu yang tadi gula, asam, kita macam-macam di sana sih. Ada ketika ragi itu masuk, misalnya ragi itu juga mesti dilihat perkembangannya lewat mikroskop. Karena ragi kan seiring waktu dia membelah diri gitu kan, jadi banyak. Itu kita mesti memastikan bahwa raginya memang juga sehat gitu loh, growth-nya juga bagus. Jadi ada banyak sekali hal. Bahkan setelah udah selesai pun, kayak ini botol-botol yang di sini kalau dilihat udah di bottling, kita ambil beberapa, rata-rata 6 botol dari batch yang sama setiap kali habis bottling. Kayak tadi habis bottling ya, bottling yang ini kita taruh di sini supaya kita tetap bisa kontrol. Biasanya habis di bottling saya cek di sini, oh ya rasanya sesuai, quality oke. Sebulan kemudian masih dicek lagi, atau kalau misalnya sampai ada customer yang mau bertanya atau ada keluhan misalnya kan, ini reference kita, atau kita lagi blending nih, saya mau membandingkan sama tahun lalu seperti apa ya rasanya, saya masih bisa cari wine dari yang tahun lalu gitu untuk dibandingkan sama yang sekarang. Contohnya seperti itu. Oke, so gimana sih, emangnya ada berapa jenis wine that you can explain? Oke, kita sendiri di Hatton Wines kita bikin 27 produk yang berbeda ya. 27 produk, tapi dari 27 produk itu memang beda-beda. Kalau bicara jenis wine, tergantung mau dilihat dari sisi mananya. Jenis wine tuh misalnya ada yang kita bilangnya still wine. Still tuh artinya nggak ada bubbles ya. Dilihat dari bubblesnya ada atau tidak. Sama sparkling. Tapi kalau dilihat dari warnanya, misalnya, oh ini wine apa, red wine atau white wine, atau di sini juga ada yang kita sebut rosé ya. Rosé itu warnanya dia nggak red, nggak white, jadi agak pink gitu, agak pink. Itu dari warna gitu. Terus berdasarkan jenisnya, apakah dia memang cuman dari anggur yang difermentasi aja atau ada campuran lain. Ada juga namanya fortified wines. Fortified wines kayak kita punya namanya Pinot de Bali, kayak gini kira-kira ya. Ini belum ada labelnya. Ini tuh 5 tahun di barrel, makanya warnanya kalau kamu lihat gelap coklat gitu ya. Nah,
Iya, jadi bisa dilihat dari warnanya, terus apakah dari ada bubbles atau enggaknya gitu. Dan atau kalau kamu mau bicara tentang jenis anggurnya, orang ada yang bilang, oh ini wine apa nih, misalnya Sauvignon Blanc, ini Chardonnay, itu orang ngelihat itu dari beda jenis anggurnya gitu. Jadi ada banyak sekali sih kalau menurut saya ya cara untuk melihat tipe-tipe wine gitu. Oke, tadi sempat sebut sparkling wine. Is it does that include champagne atau rosé or gimana? Oke, sparkling wine sebenarnya lebih complicated karena kita butuh 2 kali fermentasi. Fermentasi pertama di tangki kayak wine-wine pada umumnya, satu lagi di botol. Ketika ada fermentasi di botol, ragi ini ketika dia convert sugar menjadi alkohol. Salah satunya juga dia mengkonversi sugar ini ada byproductnya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang bikin akhirnya wine itu ada gas. Ada namanya proses riddling. Riddling itu adalah supaya ragi yang masih fermentasi dalam botol itu, kita mau keluarin si ragi itu. Karena kan fermentasi keduanya di dalam botol nih. Berarti raginya kan masih ada di dalam botol, walaupun fermentasinya udah selesai. Nah, kita mau keluarin, jadi kita mesti dibalikkan botol-botolnya itu, upside down. Ditunggu sekian lama sambil diputer supaya memastikan semua ragi ya dari segala sisi botolnya itu kumpul di mulut botol. Setelah itu dibekukan, baru ada proses namanya disgorging. Pas disgorging itu ragi yang udah terkumpul di mulut botol yang udah beku itu dia akan keluar karena kan ada gas ya, gasnya itu mengeluarkan, tapi habis itu langsung kita tutup lagi sehingga kita bisa mempunyai wine dengan bubbles tanpa ragi lagi di dalamnya. Kira-kira seperti itu untuk proses pembuatan sparkling. Memang lebih ribet sih. Kalau di Hattons tadi ada berapa yang sparkling wine-nya? Sparkling wine untuk merek Hatton, yang merek Hatton kita punya 2, Tunjung sama Jepun. Tunjung itu yang white sparkling, Jepun itu rosé sparkling rosé. Jadi dia sparkling tapi warnanya pink. Habis itu kita punya merek lain yang untuk Two Islands, kita ada 2, ada sparkling Chardonnay, sama satu lagi sparkling reserve sparkling Pinot Noir Chardonnay. Jadi itu blend dari 2 jenis anggur. Sedangkan kalau sparkling yang Hatton yang Tunjung sama Jepun itu dibikin dari salah satunya anggur yang kita lihat hari ini, itu anggur yang sama jenisnya untuk dibikin jadi sparkling juga. Jadi dari jenis anggur yang sama kita bisa bikin beberapa produk yang berbeda tergantung cara masaknya gitu. Oke, terima kasih banyak Jeremy sudah mengundang kami ke pabrik ini dan sudah membolehkan kami melihat prosesnya dari awal sampai akhir sampai di sini. This is a very interesting wall. Sama-sama. Any closing statement on your behalf? Ya, jadi untuk teman-teman semua penonton yang pengen kenal lebih lanjut tentang wine kita, Hatton Wines, atau ada kita punya beberapa merek, Two Islands atau Dragonfly, bisa kunjungi website kami ya, di hattonwines.com, atau Instagram, kita juga ada Instagram di @hattonwines, Hatton Wines double T ya, winesnya pakai S. Dan kalau ada mau mampir untuk tasting, kita untuk tasting bisa kebetulan sampai saat ini masih di Bali ini, ada di Sanur. Di Sanur kita ada cellar door tempat kalian bisa beli wine kita atau bisa juga datang untuk tasting. Untuk tasting, jadi akan disajikan beberapa wine untuk dicobain. Bisa juga mampir ke winery, tapi tentunya dengan mesti ada perjanjian dulu, appointment. Atau bisa kunjungin juga vineyard kita, kebun anggur yang ada di daerah Singaraja gitu ya, tepatnya di Desa Sanggalangit. Nah, itu kalian bisa nanti ngelihat kebun kita gitu ya. Mungkin kalau lagi harvest bisa ikutan harvest dan bisa juga tasting di sana. Jadi paling segitu dulu dari saya. Makasih juga Ritani Link udah datang. Mungkin cheers. Cheers. Ya. Honey Link TV. Bisnis Agri tak pernah mati.